Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview materi perkuliahan komunikasi data, materi yang pertama. Materi yang pertama judulnya pengantar komunikasi data. Jadi di sini ada konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Electronic data interchange. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Selanjutnya, poin selanjutnya ada sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan komponen penting bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu peradaban yang didominasi oleh komputer dan menjadikan informasi sebagai komoditas utama. Jadi jaringan adalah, ada yang poin yang pertama, jaringan itu adalah seri atau deretan dari beberapa poin atau node yang saling berhubungan. Yang kedua, jaringan adalah deretan dari beberapa poin atau node yang dihubungkan oleh saluran komunikasi. Poin yang ketiga ada jaringan adalah jaringan komputer atau jaringan komunikasi data adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang saling terhubung. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Kumpulan jaringan komunikasi data dan orang yang mengirim, menerima, serta mengelola dan mengendalikan jaringan membentuk sistem komunikasi data. Selanjutnya ada elemen sistem komunikasi data. Yang pertama ada transmitter atau pengirim. Transmitter atau pengirim adalah data yang dibangkitkan dari sistem sumber, tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan, mengkonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Contohnya yaitu modem. Tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Selanjutnya ada transmission system atau sistem transmisi, yaitu berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Selanjutnya ada receiver. Receiver adalah atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contohnya adalah sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Yang terakhir ada destination atau tujuan, yaitu untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Selanjutnya ada fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Fungsi dari sistem komunikasi data ini adalah memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Selanjutnya memberikan informasi data tersebut atau up to date. Berikutnya ada memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Persyaratan jaringan komunikasi data. Yang persyaratan pertama ada performance atau penampilan. Diukur dengan waktu, respon jaringan dipengaruhi oleh jumlah pemakai, kecepatan transmisi, jenis media transmisi, jenis HW dan SW yang digunakan. Poin yang kedua ada konsistensi, yaitu ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara failure. Yang ketiga ada reliabilitas atau reliability, yaitu kehandalan. Yang keempat ada recovery, yaitu kemampuan untuk pulih. Yang terakhir ada security atau keamanan, untuk jaminan keamanan atas pengaksesan data dari pencurian, penghancuran, atau pengerusakan data oleh pihak-pihak yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada fakta dari komunikasi data. Faktanya yang pertama adalah jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia atau teks, gambar, suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi text-oriented, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Fakta yang kedua, ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data. Di antaranya teleconferencing, telecommuting,
email, home banking, transfer data elektronik, www, mailing list, e-learning, transaksi elektronik, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu OSI atau Open System Interconnection. Jadi, hasil review dari materi 2 ini yaitu OSI atau singkatan dari Open System Interconnection adalah model ini disebut juga dengan model atau model 7 lapis OSI. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok OSI, berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Zaman dulu, untuk melakukan komunikasi jaringan komputer tidaklah mudah, sebab masing-masing vendor dan developer pada waktu itu menggunakan protokol atau aturan jaringan mereka masing-masing, sehingga menyulitkan pengguna ketika akan melakukan pertukaran data dari komputer satu dengan komputer lainnya. Hal ini disebabkan karena protokol jaringan yang dimiliki masing-masing komputer tersebut berbeda. Maka untuk mempermudah hal itu, Badan Standarisasi Internasional yaitu International Organization for Standardization membuat sebuah model referensi yang disebut OSI, yang terdiri dari 7 layer. OSI menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural. Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Sejarah TCP atau IP. Sebelum TCP atau IP digunakan sebagai standar untuk komunikasi data, OSI lebih dulu digunakan dan dikembangkan walaupun pada saat yang bersamaan TCP sudah mulai diteliti dan dikembangkan pada saat itu. OSI diyakini akan menjadi standar komunikasi data yang terakhir. Proyek penelitian ini muncul dikarenakan adanya maksud untuk menghubungkan sejumlah network yang berbeda, yang mana network tersebut dibangun oleh beberapa vendor yang berbeda ke dalam suatu jaringan yang berada pada jaringan yang lebih banyak dan luas. Materi yang ketiga selanjutnya adalah dasar-dasar telekomunikasi, yaitu media transmisi. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antar satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end-to-end sangat jauh. Jaringan telekomunikasi menghubungi pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Jaringan komputer menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi data lain seperti hub, switch, router, atau bridge. Faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data yang terdiri dari titik ke titik atau point to point, multi-titik atau multi-point. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data yaitu kualitas sinyal yang ditransmisikan dan karakteristik atau jenis media transmisi. Media transmisi merupakan suatu penghubung fisik antar Tx dan Rx dalam sistem transmisi. Jenis-jenis transmisi yang pertama ada transmisi analog dan transmisi digital. Transmisi analog yang pertama adalah sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Yang kedua bisa berupa data analog atau digital. Selanjutnya terjadi atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Yang keempat, untuk memperkuat sinyal dipengaruhi amplifier tetapi bisa menguatkan noise. Transmisi digital ada beberapa poinnya. Yang pertama, sangat memperhatikan isi.
Selanjutnya, integritas sinyal sangat dipengaruhi oleh noise atau atenuasi dan lain-lain. Menggunakan repeater menerima sinyal, mengekstrak bit pattern, mengirim ulang, atenuasi bisa ditanggulangi. Yang terakhir, noise tidak diperkuatkan. Definisi dari media transmisi adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsi sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Yang pertama, menghubungkan satu terminal dengan terminal lain. Yang kedua, menghubungkan antara terminal dengan server. Menghubungkan satu terminal dengan suatu peripheral. Kriteria jenis transmisi ada beberapa poin. Yang pertama, kecepatan pengiriman data, bandwidth, dan jarak transmisi. Pertimbangan memilih media transmisi yang pertama ada harga dan ketersediaan media transmisi. Yang kedua, performa jaringan yang dikehendaki. Ketiga, kemampuan jaringan menghadapi gangguan. Keempat, bandwidth dan jangkauan jarak yang hendak dicapai. 5. Kecepatan transmisi yang dibutuhkan. Karakteristik kabel twisted pair. Kabel twisted pair terdiri dari sepasang atau lebih dua kawat tembaga yang dipilih untuk mentransmisi sinyal. Beberapa kawat tembaga yang dilalui sinyal yang diletakkan sejajar dalam jarak yang dekat akan saling menginterferensi satu sama lain. Peristiwa semacam itu disebut crosstalk. Untuk mengurangi crosstalk dan interferensi yang berasal dari luar, maka kawat tersebut ditwist, yaitu dipilih dengan membentuk helix. Pemilihan kabel ini menghilangkan interferensi yang terjadi sekaligus melindungi kabel dan noise yang berasal dari luar. Kabel UTP atau Unshielded Twist Pair merupakan kabel dua kawat yang tidak terlindung seperti halnya kabel telepon biasa. Kabel jenis ini banyak dipergunakan di perkantoran. Kelemahan kabel ini adalah adanya interferensi dari kabel twist pair yang berdekatan. Kabel STP atau Shielded Twist Pair. Kabel ini merupakan kabel yang dibuat untuk meningkatkan kinerja dua kawat dengan memberikan lapisan pelindung mekanik untuk bisa mengurangi interferensi. Kabel ini akan bekerja lebih baik pada range data yang tinggi, tapi harganya relatif mahal dibandingkan dengan kabel UTP. Kabel dua kawat dapat digunakan untuk mentransmisikan data analog dan digital. Untuk sinyal analog diperlukan penguat yang berupa amplifier setiap 5-6 km. Sedangkan untuk sinyal digital diperlukan penguat berupa repeater setiap 2-3 km. Penerapan transmisi data analog dengan menggunakan kabel dua kawat ini diantaranya banyak digunakan untuk jaringan telepon, jaringan lokal, dan sistem pensinyalan digital. Kabel koaksial adalah kabel yang memiliki satu konduktor koper di tengahnya. Sebuah lapisan plastik menutupi diantaranya konduktor dan lapisan pengaman serat besi. Lapisan serat besi tersebut membantu melindungi kabel dari interferensi. Karakteristik dari kabel koaksial adalah kabel ini sulit untuk diinstalasi. Kabel ini juga tidak tahan terhadap serangan dari sinyal-sinyal tertentu, tetapi mempunyai keuntungan karena dapat mendukung penggunaan kabel yang panjang di antara jaringan daripada kabel twisted pair. Ada dua tipe kabel koaksial, yaitu kabel koaksial thick dan kabel koaksial thin. Kabel serat optik atau FO. Kabel fiber optik serta optik mempunyai kemampuan mentransmisi sinyal melewati jarak yang jauh daripada kabel koaksial maupun twisted. Mempunyai kecepatan transfer data yang sangat baik, sistem komunikasi serat optik ini memanfaatkan cahaya sebagai gelombang pembawa informasi yang akan dikirimkan. Pada bagian pengirim, isyarat informasi diubah menjadi isyarat optik lalu diteruskan ke channel informasi yang juga terbuat dari serat optik yang bertugas sebagai pemandu gelombang. Sesampainya di penerima berkas cahaya ditangkap oleh detektor cahaya yang berfungsi mengubah besaran optik menjadi besaran elektrik. Penggunaan FO, bandwidth yang lebih besar, yaitu data rate sebesar 2 Gbps dengan jarak 10 km dapat dicapai. Yang kedua, ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan. Attenuation yang lebih rendah. Selanjutnya, isolasi terhadap elektromagnetik sehingga tidak mudah terkena interferensi dari elektromagnetik eksternal.
jarak antara repeater yang lebih jauh, sistem transmisi fiber optik di Jerman dapat mencapai data range 5 Gbps dengan jarak 111 km tanpa repeater. Demikian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.